Selamat pagi, saya Arya. Di masa pandemi ini, internet menjadi kebutuhan yang sangat penting karena banyak orang harus melakukan aktivitas mereka di rumah dan aktivitas tersebut mengharuskan mereka terhubung ke internet. Tapi tidak hanya internet saja, ada satu hal lagi yang perannya sama pentingnya, bahkan lebih penting, yaitu router. Tugas router apa sih? Tugas router adalah menyalurkan internet dari provider Anda, dari modem, ke komputer Anda. Jadi tanpa router, tidak ada internet bagi Anda, dan Anda tidak bisa melakukan tugas-tugas Anda. Nah, ada satu hal lain lagi yang penting dilakukan oleh router. Nah, hal apa itu? Begini, karena banyak orang yang harus melakukan tugas mereka di rumah sekarang, satu rumah mungkin bisa menghubungkan 3, 4, 5, bahkan 10 orang sekaligus ke internet. Dan router ini sifatnya mirip dengan komputer atau handphone Anda. Dia memiliki CPU. Nah, CPU ini yang memproses seluruh koneksi tersebut. 5 orang atau 10 orang. Router yang bertugas memproses semuanya. Kalau CPU-nya kencang, tidak akan terjadi apa-apa, semua akan berjalan dengan lancar. Mau 5 orang, mau 3 orang, atau mau 10 orang sekaligus. Tapi, kalau CPU-nya lelet atau kurang mumpuni, maka akan terjadi yang namanya lag atau jeda. Jeda itu seperti jalanan yang macet. Kalau macet, tidak ada ruang bagi Anda harus menunggu mobil lain lewat, baru Anda bisa lewat. Sama dengan jeda di internet atau lag, jika banyak orang sekaligus terhubung ke internet dan router Anda kewalahan, CPU-nya kewalahan, maka beberapa orang terpaksa harus menunggu sampai mereka bisa terhubung ke internet. Menunggunya nggak lama, mungkin hanya sepersekian detik, tapi sepersekian detik itulah yang akan menimbulkan lag. Dan banyak aktivitas yang dilakukan sekarang ini adalah video call. Nah, video call kalau terjadi lag, maka akan patah-patah. Atau misalnya banyak anak-anak sekarang lebih banyak di rumah, lalu mereka lebih banyak bermain game misalnya. Game juga akan patah-patah, dan ping-nya juga akan tinggi. Bisa sekian ratus milisecond bahkan, atau bahkan tidak bisa terhubung sama sekali ke server gamenya. Nah, hal ini seringnya terjadi di router-router yang seringkali Anda temui di rumah-rumah. Router yang gratis dari provider Anda, atau router yang harganya di bawah 1 juta. CPU-nya itu ya pas-pasan saja. Dan bahkan handphone Anda jauh lebih kencang daripada router tersebut. Lalu solusinya bagaimana agar Anda tidak terkena lag tersebut? Gampang, Anda bisa beli router baru. Namun Anda butuh merogoh kocek mungkin 3-10 juta untuk membeli router yang lebih kencang dari router-router rumahan yang di bawah 1 juta tersebut. Tapi router-router itu juga bahkan tidak lebih kencang dari handphone Anda, apalagi dari komputer Anda. Dan harganya mahal, 3-10 juta hanya untuk router. Lalu ada solusi lain tidak? Yang lebih murah dengan CPU yang lebih kencang? Ada. Anda bisa memakai laptop atau komputer bekas. Ya, karena CPU mereka berkali-kali lipat lebih kencang bahkan dari router yang harganya 10 juta sekalipun. Dan tunggu dulu, laptop dan komputer bekas bukannya lebih mahal? Tidak. Kalau Anda lihat di toko online, Anda bahkan bisa mendapatkan komputer bekas seharga ratusan ribu. Iya, ratusan ribu. Dan biasanya yang dijual-jual mungkin hanya kisaran 1-2 juta. Paling mahal 3 juta. Yang paling mahal saja sama harganya dengan router
3 juta yang saya sebutkan tadi. Dan sekali lagi, dengan CPU yang lebih kencang. Nah, di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara Anda merubah komputer atau laptop bekas menjadi router, agar Anda tercegah dari lag. Nah, berikut komponen-komponen yang akan kita butuhkan. 1 buah laptop bekas, lalu 2 buah kabel LAN, beserta sebuah adapter LAN. Yang saya gunakan adalah TP-Link UE 300 GB. Lalu juga sebuah flash disk atau media penyimpanan lainnya untuk menyimpan perangkat lunak yang akan kita gunakan nanti. Lalu juga router lama Anda, ya jangan dibuang dulu karena nanti akan dipakai lagi. Nah, sebelum kita mulai proses konversi laptop kita menjadi router, kita coba dulu melihat seberapa lemah sih CPU yang ada di router-router biasa yang sering Anda temukan. Kita mencoba mendownload file sebesar 10 GB dengan kecepatan penuh sekitar 9 MB per second. Lalu kita coba lihat seberapa besar pemakaian CPU-nya di dashboard perangkat lunak dari router lama saya, yaitu TP-Link Archer A6. Ya, ini berbeda-beda ya di setiap router, jadi coba baca buku manual masing-masing router yang Anda punya di rumah. Ya, kalau di TP-Link kita login, lalu kita ke tab Advanced, lalu ke bagian Status. Nah, kita lihat nih, CPU load-nya sempat mentok di 100%, lalu turun ke 20%, turun lagi. Nah, nanti akan naik lagi dia. Nah, ke 56%, jadi fluktuatif. Dan kita lihat kecepatan downloadnya pun turun hingga 2, sekian megabyte per second. Ya, ini dikarenakan CPU-nya kewalahan untuk memproses kecepatan internet sebesar itu dan download file sebesar itu. Dan kita lihat CPU-nya terus berfluktuatif, tidak stabil, dan pemakaiannya pun tidak sedikit. Ya, 40%, lalu ke 100% lagi. Ya, lalu ke 77. Ya, fluktuatif. Hanya untuk download saja CPU-nya kewalahan seperti itu. Ya, sekarang kita akan mulai proses konversi laptop kita ke router. Kita download dulu perangkat lunak bernama DDWRT. Ketik DDWRT download di Google. Lalu klik DDWRT Other Downloads. Lalu pilih Betas. Lalu pilih 2020. Lalu scroll sampai ke bawah dan pilih yang paling bawah. Lalu scroll lagi ke bawah dan cari X8664 karena itulah tipe CPU laptop kita. Ada 2 X86-nya, tapi pilih yang X8664. Lalu pilih yang paling bawah lagi, DDWRT Public Image. Lalu save, saya akan save ke desktop, lalu membuat folder baru agar mempermudah proses kita nanti. Lalu save. Ya, filenya sudah terdownload. Lalu kita download lagi perangkat lunak lainnya yang bernama Flash Disk Write. Perangkat lunak ini akan digunakan untuk menulis DDWRT tadi ke flash disk kita. Kita pilih link yang paling atas, lalu cari di bawah ada download. Ya, ini kotak dialog IDM saya. Mungkin akan berbeda di komputer Anda, tidak masalah. Save juga filenya. Iya, sudah terdownload. Saya pindahkan terlebih dahulu ke folder DDWRT di desktop tadi agar mempermudah proses. Ya, selanjutnya kita ekstrak file flash disk write-nya dari folder zip-nya. Ya, usahakan satu folder dengan file image DDWRT tadi. Selanjutnya kita akan buka command prompt, ketik cmd di start, lalu klik kanan dan run as admin. Lalu kita copy paste directory folder DDWRT tadi, lalu ketik cd di cmd, lalu copy directory foldernya, lalu paste. Jadi cd spasi, lalu copy paste directory folder DDWRT tadi. Lalu klik enter. Nah, setelah kita berpindah direktorinya di cmd, lalu ketik flash disk write, spasi strip u,
spasi nama file image dari DDWRT tadi. Lalu tekan enter. Ya, nanti Anda akan disajikan dengan pilihan media penyimpanan di komputer Anda. Namun jangan sampai salah pilih. Pilih yang physical drive 1 dan itu adalah flash disk kita. Jangan pilih yang 0 karena itu adalah Windows. Jadi nanti komputer Anda akan terformat jika Anda pilih yang 0. Tapi pastikan lagi angkanya bisa saja berubah di komputer Anda. Jadi jangan sampai salah pilih. Jadi diperhatikan apakah 1 atau 0 atau mungkin bisa 2 jika media penyimpanannya lebih dari 3. Jadi pastikan lagi yang mana flash disk Anda. Nah, lalu ketik 1, lalu enter, lalu ketik Y, lalu enter lagi. Oke, terjadi sedikit kesalahan di sini, fail. Nah, jika fail, coba ada rename nama file image DDWRT tadi dengan nama yang lebih mudah untuk diketik, misalnya DDWRT saja. Nah, lalu kita ulang lagi prosesnya, paste disk write, spasi strip U, lalu ddwrt.image, lalu pilih 1, lalu pilih Y, enter, dan kita lihat prosesnya. Tunggu sampai selesai. Ya, terjadi error lagi. Tidak apa-apa, kalau terjadi error lagi, diulang saja lagi. Memang seringkali terjadi seperti itu. Paste disk write strip U ddwrt.image, lalu 1, lalu Y, dan enter. Ya, kita tunggu. Ya, sedikit terhenti di sana, tapi tidak apa-apa. Dan ini akan memakan waktu, ya, mungkin memang agak lama, tapi tidak apa-apa, karena memang file banyak yang harus di-copy, yang harus ditulis ke flash disk. Dan memang flash disk kecepatannya juga tidak sebegitu kencang. File kira-kira ada sekitar 80 MB saja sebenarnya, tapi agak lama memang formattingnya. Ditunggu saja, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi error lagi seperti sebelumnya. Dan memang pasti akan ada beberapa kali error, tapi tidak apa-apa, tinggal diulang lagi saja, pasti akan berhasil. Selanjutnya adalah mengubah router lama kita menjadi access point mode. Ini diharuskan karena kita akan menggunakan router lama kita untuk memancarkan sinyal Wi-Fi, karena laptop kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Nah, ini berbeda-beda di setiap router, jadi coba baca buku manual masing-masing router Anda. Dan kalau ditempelin, ada di bagian advance, lalu operation mode, dan lalu rubah ke access point mode. Lalu kita tunggu hingga proses reboot dari router tersebut selesai. Selanjutnya kita colokkan flash disk yang telah ditulis dengan perangkat lunak DDWRT. Kita hidupkan laptopnya. Lalu kita ubah settingan BIOS agar laptop bisa memulai sesi dari flash disk tersebut. Lalu kita tunggu hingga loadingnya selesai. Colokkan adapter LAN kita. Lalu sambungkan kabel LAN dari adapter LAN tersebut ke router lama kita. Lalu sambungkan juga kabel LAN dari komputer yang digunakan untuk menyeting DDWRT kita ke router lama kita juga. Lalu sambungkan juga kabel LAN dari modem internet ke laptop. Lalu buka browser di komputer yang akan digunakan untuk menyeting DDWRT. Kita ke alamat 192.168.1.1, masukkan username dan password. Lalu di bagian One Connection Type, pilih Automatic Configuration DHCP. Lalu klik Apply Settings. Nah, selanjutnya, cek status sambungan dari modem internet
ke laptop kita yang telah dijadikan router DDWRT. Kita lihat di bagian configuration type, jika kita sudah mendapatkan IPv4 address, subnet mask, dan gateway, berarti kita sudah tersambung ke internet. Tunggu beberapa saat hingga router mendapatkan IP address tersebut. Ya, kita telah berhasil mendapatkan IP address dari modem internet kita. Sekarang kita tes kecepatannya, apakah normal atau tidak. Ya, cukup normal, 80 sekian Mbps atau sekitar 9 MB per second. Nah, lalu kita bandingkan pemakaian CPU-nya dibandingkan router lama kita tadi. Kita akan mendownload file yang sama dari website yang sama, dengan size yang juga sama, 10 GB, dengan kecepatan yang sama penuhnya, 9 MB per second. Dan sekarang kita lihat pemakaian CPU-nya. Iya, hampir sama sekali tidak terpakai. Dan CPU-nya masih memiliki ruang yang banyak untuk memproses lebih banyak koneksi. Ya, mentok-mentoknya hanya 4% saja. Benar-benar berkali-kali lipat lebih cepat CPU-nya dari router lama kita. Ya, tadi kita sudah berhasil mengkonversi laptop kita menjadi router dengan menginstal perangkat lunak DDWRT. Kesimpulannya, karena pandemi ini, semua orang di rumah, jika semua orang terhubung sekaligus ke internet dan router Anda CPU-nya lemah, maka akan terjadi lag atau jeda. Caranya bagaimana? Ya, dengan menggunakan laptop yang barusan kita install DDWRT tadi, agar performa CPU-nya jauh lebih kencang dibanding CPU router-router yang biasa Anda temukan. Mungkin ada satu kelemahan dari cara tersebut, yaitu ya prosesnya agak rumit, karena ada beberapa komponen yang mesti Anda siapkan. Anda harus menginstal DDWRT, Anda harus menghubungkan laptop Anda ke router lama Anda agar Wi-Fi-nya bisa terpancar. Tapi hasilnya benar-benar mengagumkan, karena di harga 3 jutaan Anda tidak bisa mendapatkan performa router dengan CPU yang sekencang itu. Oke, demikianlah video dari saya hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.